Jadi host ya, Bu? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan warahmatullahi guru hebat wabarakatuh. peserta VCT Batch 4 Jateng DIY tahun 2019. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Zuli Nusro SPD dari SD Negeri Timuran Yogyakarta. Sebelumnya mari kita ucapkan Bismillah basmalah bersama-sama agar kegiatan ini berjalan dengan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Sri Sutari MPD dari SD Keputran 1 Yogyakarta yang pada siang hari ini bertindak sebagai host, dan Ibu Titin Mulyaningsih MPD dari SD Negeri Landusari Yogyakarta yang bertindak sebagai moderator. Dalam presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Zuli Nusron SPD dari SD Negeri Timuran Yogyakarta dengan judul Jemparingan Bikin Montok. Tidak ada yang standby sepertinya ini ya. Itu tanda tanya loh, Bu. Bacanya tanda tanya bikin itu. montok ya. Jadi diulang ya. Jemparingan bikin montok. Kok bisa montok ya? Nah, untuk yang sudah bergabung di room ini tentunya merasa penasaran. Baiklah, kita akan mulai kegiatan ini. Waktu dan tempat akan saya alihkan kepada moderator Ibu Titin Mulyaningsih MPD. Silakan Ibu Titin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk ya? Masuk. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengudara bersama dengan materi jemparingan bikin montok. Wah, ini judulnya aja udah nendang banget ini. Maaf ya, ini ada suara kecil di rumah soalnya. Oke, pada materi jemparingan bikin montok ini akan disampaikan oleh Ibu Zuli Nusroh. Ya, Ibu Zuli Nusroh guru SD Negeri Timuran. Beliau lahir di Jepara 8 Agustus 1976. Ya. Yang tinggal di Prapanca nomor 6 Bedongkiwo Mantri Jeron Jogja. Sebelumnya pernah mengajar di Jepara ini. Prestasinya Ketua KKG dari tahun 2009 sampai 2016 di Jepara. Pengalaman kerja 5 tahun guru tetap di SD Muhammadiyah di SD Masjid Suhada. Kemudian 14 tahun di SD Karangaji Jepara dan di SD Timuran dari tahun 2017 sampai sekarang. Ya, ini sedikit yang diberikan oleh Bu Zuli kepada saya. Nah, ini kita kembali ke materi jemparingan ini tadi. Jemparingan itu kan panahan ya, olahraga. Kalau bayangan saya, panahan itu ya konsentrasi, kemudian fokus, dan energi. Walaupun tanpa gerakan, tanpa jempalitan, tapi dia butuh energi. Dia mengeluarkan energi. Lah ini kok malah bikin montok gitu. Apalagi saya pribadi yang kurus. Nah, ini sangat tertarik ini dengan materi ini. Siapa tahu nanti bisa jadi salah satu alternatif untuk olahraga bagi saya. Oke, untuk mempersingkat waktu, menghabiskan waktu untuk materi inti yang akan disampaikan Ibu Zuli Nusro. Dan saya silakan kepada Ibu Zuli. Monggo dipersilakan Bu Zuli. Oh, ya. Yang bedain dari situ. Ini mindahin host ke aku. Caranya pencet. Lewat HP bisa kok. Dari sini? Maaf, ini ada sedikit iklan. Bu Putu, lewat sini bisa nggak Bu Putu? Bisa Bu.
Ini mau mindahin host dulu ini kepada Bu Putu. Iya, saya tidak bisa memindahkan stikernya ini Bu, mengondisikannya Bu. Karena hostnya masih Bu Zuli ini. Sebentar Bu Putu. Ya. Bu Putu ini. Halo Bu Putu. Sebentar ya. Ini sudah? Iya. Terus? Ya udah, langsung diklik kanan. Nanti ada pindah presenter OS. Udah ya, nggak bisa ya Bu? Nah, ini nih. Itu change role itu Bu, atas. Oke. Diriku? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bu Titin dan Bu Putu yang telah menjadi host dan moderator. Di sini kami akan menyampaikan bahwa jemparingan bikin montok. Apakah Bapak Ibu percaya atau bagaimana? Coba nanti kita ikuti apa yang saya presentasikan di sini. Sebelum kita menuju ke jemparingan bikin montok, kita lihat dulu apa toh jemparing itu. Nah, silahkan Bapak Ibu ikuti. Mari kita lihat bersama-sama apa jemparing itu. Nah, secara sederhana, jemparing itu adalah anak panah. Anak panah atau senjata yang dilesatkan dengan busur gendewa. Gendewa itu busur. Lebih spesifik lagi, jemparingan adalah anak panah yang digunakan dalam seni panahan tradisional Jawa, yaitu jemparingan lama atau kadang dibilang jegulan, undrup, jentotan, bulunya lebih panjang. Sedangkan jemparingan modern atau kalang kinantang, bulunya lebih pendek. Bisa kita lihat di gambar ini ya, ini namanya jemparing. Ada juga jemparing untuk standar bro, bentuknya sama dengan jemparing untuk jemparingan kalang kinantang. Bedanya hanya di posisi pemasangan penyep. Sekarang kita lanjutkan. Jemparingan juga merupakan salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah yang diperintahkan kepada kaum muslim supaya bisa mengikuti panahan. Nah, laki-laki, perempuan, anak-anak juga disunahkan untuk mempelajari olahraga tersebut. Dan olahraga tersebut biayanya tidak terlalu mahal. Dan alatnya untuk sendiri tidak bisa untuk orang lain karena panjang busur itu biasanya disesuaikan dengan tinggi badan. Ngikuti ning anu iki, enggak usah komen ning kamar nganggo daster kok. Yang dasteran nanti dulu. Itu ya. Ini merupakan olahraga sunnah Rasul. Terus kegiatan ini di Gedong Kiwa di tempat kami karena ini juga didukung oleh kelurahan dan ada sedikit biaya untuk melaksanakan panahan ini, sehingga silakan yang mau jemparingan di desa di kelurahan kami menyediakan gendewa, yang belum punya dipinjemi. Kalau latihan sudah lancar baru boleh silahkan beli sendiri. Kita sistemnya seperti itu. Nah, dalam jemparingan ini biasanya ada lomba, istilahnya geladen. Ada geladen yang bahkan sampai ke Surabaya, ke Kediri kemarin ada beberapa geladen. Sebelum kita ke geladen, kita lanjutkan dulu apa toh jemparingan itu. Kita lanjut. Jemparingan gaya Mataram. Jemparingan merupakan olahraga panahan khas Kerajaan Mataram.
berbeda dari panahan pada umumnya yang dilakukan sambil berdiri. Jemparingan dilakukan dengan duduk bersila, hingga kini jemparingan masih lestari, juga nguri-nguri kebudayaan baik di Yogyakarta maupun di Surakarta. Asal-usul jemparingan di Kesultanan Yogyakarta atau juga dikenal sebagai jemparingan gaya Mataraman, Ngayogyakarta. Dapat ditelusuri sejak awal keberadaan Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono tahun 1755-1992. Dan saya waktu itu belum lahir. Mungkin Bapak Ibu juga belum lahir ya ini. Soalnya sejak zaman Nabi sudah ada kegiatan seperti itu. Yaitu Raja pertama Yogyakarta mendorong segenap pengikut dan rakyatnya untuk belajar memanah sebagai sarana membentuk watak kesatria. Watak kesatria yang dimaksudkan adalah tempat nilai yang harus disandang oleh warga Yogyakarta. Keempat nilai yang diperintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk dijadikan pegangan oleh rakyatnya tersebut adalah sawiji, greget, sungguh, dan ora mingkuh. Sawiji berarti berkonsentrasi. Greget itu punya semangat. Nah, jemparingan itu harus punya greget. Sehingga nanti nek kita punya semangat, kita greget, nanti bisa montok. Yang montok apanya toh? Nah, kita lanjutkan dulu ya sebelum ke montoknya. Sengguh dan ora mingkuh tadi ya. Percaya diri dan ora mingkuh berarti bertanggung jawab. Filosofi jemparingan sehubungan dengan tujuan pembentukan watak sawiji itulah, maka jemparingan tampak sangat berbeda dengan panahan lain yang berfokus pada kemampuan pemanah untuk membidik target dengan tepat. Pemanah jemparingan gaya Mataram tidak hanya memanah dan dalam kondisi bersila, namun juga tidak membidik dengan mata. Busur diposisikan mendatar di hadapan perut sehingga bidikan panah didasarkan pada perasaan pemanah. Nah, ketika busur diposisikan mendatar di hadapan perut itu, kita olahraga menarik dada kita. Nah, sehingga dada kita akan kuat, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Makanya di Gedong Kiwo, ayo bapak-bapak, ibu-ibu pada latihan jemparingan. Nah, itulah yang bikin kita penasaran, ibu-ibu jadi pada ikut jemparingan. Ketika kita menarik busur, kelihatannya mudah, tapi ketika saya praktek itu tarikannya begitu betul-betul kencang. Jika kita praktekkan tiap hari, maka dada kita akan otot-ototnya akan kuat dan akan kencang. Untuk ibu-ibu mungkin tambah montok yang depan. Nah, tuh jemparingan itu bisa terbukti karena ibu-ibu di Gedong Kiwo sangat gencar mengikuti. Dan ini ada di SD Pujo Kusuman, Jogja Selatan, juga membuka ekstra kurikuler jemparingan untuk para wali murid, dan lingkungan Pujo Kusuman. Nah, ini cara memegang busur dan anak panah. Nah, ketika kita menarik, nah ini bisa kelihatan. Ini olahraga yang perlu juga untuk kita. Manfaat jemparingan. Dalam memanah terdapat banyak manfaat seperti melatih fokus dan mengasah kekuatan mental dalam menggapai tujuan, mengencangkan bagian dada. Bapak Ibu jangan khawatir, kalau rajin main jemparingan, dada kita akan kencang, nafasnya juga tidak terengah-engah, udah biasa dengan gerak. Dalam di Gedong Kiwo sebelum kita mempunyai gendewo dan jemparing, kita dilatih dulu memakai karet dan ditarik-tarik ke belakang itu dengan dua tangan. Sehingga tangan kita nanti tidak kaku. Nah, dada kita bisa berolahraga. Ya, kita lanjutkan ya. Ketika kita menarik jemparing, maka tangan kanan menarik ke belakang sehingga bagian dada tertarik oleh tangan. Sehingga bagian dada kencang tadi ya. Kita lanjutkan. Gaya memanah. Gaya memanah semacam ini sejalan dengan filosofi jemparingan gaya Mataram itu sendiri. Nah, gendewonya tadi yang dipegang, anak panahnya yang ditarik.
Filosofi ini memiliki arti bahwa membentangnya busur seiring dengan konsentrasi yang ditujukan pada sasaran yang dibidik. Dan kita membidik sasaran itu juga harus dengan konsentrasi, tidak sembarangan. Kalau kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi, kita tidak akan bisa membusur dengan tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lanjutkan. Peralatan jemparingan. Jemparingan berasal dari kata jemparing yang berarti anak panah. Busurnya disebut dengan gendewo. Sedangkan sasarannya bukan lingkaran melainkan berupa silinder kecil yang disebut dengan wong-wongan atau bandulan. Nah, ketika anak panah nyasar ke bandul yang kecil itu berbunyi kerincing, nah berarti kita dapat poin 1. Kita manah berapa puluh kali, kalau kita belum ke bandul itu kita dianggap gagal, belum bisa menuju sasaran. Jemparing terdiri dari deder, bedor, wulu, dan nyep. Nah, deder adalah batang anak panah terbuat dari bambu berbentuk silinder. Bedor adalah mata panah terbuat dari besi supaya bisa nancep gitu ya. Wulu adalah bulu pada pangkal panah terbuat dari bulu unggas, berfungsi untuk menstabilkan laju jemparing. Sedangkan nyenyep adalah bagian paling pangkal dari jemparing yang nantinya diletakkan pada tali busur saat digunakan memanah. Gendewo terdiri dari cengkolak, lar, dan gendeng. Cengkolak adalah pegangan busur. Biasanya terbuat dari kayu yang keras namun ringan. Lar adalah bilah yang terdapat pada kiri dan kanan cengkolak. Biasanya terbuat dari bambu. Kelintingannya digunakan untuk melontarkan jemparing. Kendeng adalah tali busur, masing-masing ujungnya dikaitkan ke ujung lar. Nah, udah bisa dibayangkan toh? Ini gendewonya. Nanti kelintingannya. Nah, tuh. Bandul. Nah, bandul ini yang pokok ini. Bandul adalah sasaran yang digunakan untuk jemparingan. Bandul atau wewengkan mencitrakan orang yang sedang berdiri. Bentuknya silinder tegak sepanjang 30 cm dengan diameter sekitar 3 cm. Sekitar 5 cm bagian atas diberi warna merah, dinamakan molo. Nah, kalau kita nancepnya pas di molo, itu biasanya kalau pas lomba kita hadiahnya yang paling bagus di molo itu. Dan awak diberi warna kuning setebal 1 cm. Dinamakan leher. Sebuah bola kecil yang hubungkan dengan seutas tali ditaruh bawah bandulan. Pemanah yang mengenai bola ini akan mendapat pengurangan nilai. Bandul dan bola tersebut tergantung kencang dengan ikatan tali di bagian atas dan bawah. Di bagian atas digantung lonceng kecil yang akan berdenting sehingga penanda jika ada jemparing yang mengena bandul akan berbunyi gemerincing. Nah, ini gambar yang di samping kiri ini adalah namanya bandul dan molo di sini. Nah, gendewa maupun jemparing dibuat khusus oleh pengrajin. Tiap gendewa dan jemparing disesuaikan dengan postur tubuh pemanah. Salah satunya adalah rentang tangan pemanah. Penyesuaian ini perlu dilakukan agar pemanah nyaman dan dapat memanah dengan optimal. Hal ini menyebabkan perlengkapan jemparingan bersifat pribadi dan sulit untuk dipinjam-pinjamkan. Jemparingan masa kini, seiring dengan perkembangan zaman, jemparingan gaya Mataramnya Yogyakarta pun berkembang. Hingga kini terdapat berbagai cara memanah ataupun bentuk sasaran yang dibidik. Namun semuanya tetap berpijak pada filosofi awal, jemparingan sebagai sarana latihan konsentrasi dan tidak meninggalkan cara memanah sambil duduk bersila.
Beberapa kelompok jemparingan tidak lagi membidik dalam posisi gendewa horizontal di depan perut. Gendewa berada dalam posisi vertikal sedikit miring sehingga pemanah dapat membidik dengan mata. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Kebetulan di kelurahan kami di Gedong Kiwo itu ada lokasi untuk jemparingan dan saya berkecimpung di situ walaupun jarang berlatih. Baru gencar-gencarnya kemarin ketika ada jemparing itu bikin montok. Nah, ibu-ibu baru semangat pada ikut jemparingan. Dan ini juga kebetulan di SD Pujokusuman ada membuka jemparingan itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin masuknya berapa, bayarnya berapa atau apa, silahkan kepada Bu Moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Zuli atas paparannya. Wah, yang tadi menarik sekali ya. Olahraga untuk menguatkan, mengencangkan otot, ya, otot dada. Dari teman-teman, Bapak Ibu, bagi yang ingin menanyakan, silahkan bisa lewat tulis atau mungkin ini hostnya digeser dulu, Bu Yuli, Bu Zuli. Oh iya. Hostnya digeser, ya, hostnya digeser dulu untuk memindahkan mic-nya nanti. Oke, ya. Oke, hostnya sudah ke Bu Putu. Bu Putu siap ya untuk silakan. Pak Hidayat mau tanya ini. Silakan Pak. Bu Putu silakan mic-nya Pak Hidayat. Sebentar. Mau dimati. Gimana caranya tadi? Ketutup. Pak Hidayat. Kita cari Pak Hidayat. Pak Hidayat ini yang mau bertanya. Monggo Pak Hidayat yang sesama pemakai jemparing. Mungkin bisa bertukar pengalaman Pak, jemparingnya Pak Hidayat di sana gimana. Saya sedikit cerita lagi ya Bu Putu, Bu Titin. Ya, silakan Bu. Ya, kalau di tempat kami itu, kalau jemparingan itu biasanya itu pakai kemben itu ya, pakai di kepalanya, Kebaya. pakai udet. Ya, boleh ibu-ibu pakai kebaya atau nanti diselempangi pakai apa itu ya? Jarit separuh itu Bu ya. Nah, itu seperti ini yang saya bentar. Nih, kepalanya ini pakai. Nah. Terus bawahnya ini. Nah, ini kepalanya kalau di tempat kami yang menurut Matraman itu ini pakai blangkon atau udet ini di kepala. Terus nanti di bajunya pakai kemben seperti ini. Dipakai batik biasanya itu kawung nanti pakainya. Nah, harus tuh, ini wajib kalau di tempat kami. Dan aba-abanya juga pakai basa Jawa. Siaga, yo, setunggal kali 3 gitu. Nah, itu sangat bagus sekali untuk anak-anak belajar bahasa Jawa juga, Bu, ternyata di sana. Nah, yang untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan di tempat kami silakan Bapak Ibu kalau mau latihan itu 4 kali latihan di sana gratis Bapak Ibu. Baru setelah itu gratis kalau sudah bisa tekniknya baru ada istilahnya bukan bayar ya tapi istilahnya infak untuk pelatihnya memberi minum seikhlasnya itu. Kalau di Gedong Kiwo seperti itu. Tidak ada istilahnya bayar bulanan atau SPP tidak ada. Kalau Bapak Ibu ngersake untuk jadwalnya Senin, Kamis itu untuk anak-anak. Selasa, Rabu itu untuk bapak-bapak, Jumat untuk ibu-ibu dan anak pesantren. Di situ kan ada pesantren ya Bu, anak-anak pesantren untuk yatim piatu itu juga. Kalau Sabtu Minggu silakan bebas, kalau yang mau ke sana menghubungi panitianya dibukakan tempatnya. Itu di Gedong Kiwo.
Kalau Bapak Ibu mau ngersake latihan itu silakan, dan itu setiap berapa bulan tuh pasti ada geladen itu. Kemarin di SMP Muhammadiyah Umbul Harjo, terus ada lagi waktu bulan April itu tiap yang punya lokasi Jemparing mengadakan geladen dan tamu-tamu undangan gitu. Kalau Bapak Ibu punya minat anak-anaknya untuk mengikuti Jemparing, selain untuk olahraga juga untuk bikin biar dadanya kuat, bisa apa itu ya, stabil ya, bisa montok, itu silahkan ikut Jemparing. Mungkin di Pujo juga ada, di tempat Pak Hidayat ada ya Pak Hidayat ya. Ada, Bu. Kalau di tempat Pak Hidayat gimana Pak Hidayat? Ya itu ya. Kalau di tempat saya itu ada di PDM Kota, Nggih. PDM Kota Jogja itu. Iya. Itu malam kalau itu tapi. Oh, untuk bapak-bapak, khusus bapak-bapak. Bapak-bapak bisa. Oh, Kemudian gitu. kalau mau sore ya di SMP Muhammadiyah 1 saya juga ada itu. Oh, gitu. Iya, Di Pak. SMP Muhammadiyah 1 itu ada, di sana juga ada. Di SD Muhammadiyah 1 ya, Pak ya. SMP. Oh, Di SMP SMP. Muhammadiyah 1. Iya. Iya. Kalau di tempat kami Senin itu sore semua, Pak. Ya, yang pagi Iya. hanya Minggu. Kalau ya untuk ibu-ibunya Jumat itu juga sore habis asar itu. Mungkin pengalaman Pak Hidayat ketika memakai Jemparing gimana Pak? Dadanya terasa kuat toh Pak? Iya. Ya mau tanya Bu. Oh, nggih Pak Hidayat, Ya, monggo. mau tanya. Ya, ini tadi kan diceritakan tentang bagaimana cara tarikan pada saat menarik kendeng. Iya. Itu yang menyebabkan terjadinya relaksasi dan kontraksi pada dada ya Bu ya. Oh, iya Pak. Ya, pada dada. Nah, kemudian kalau kita tidak kuat, Iya. tentunya tangannya yang sakit Bu. Iya. Nah, Iya. bagaimana caranya untuk mengantisipasi atau Iya. cara untuk agar Tidak sakit. tarikan ya. tangan ini tidak sakit tetapi malah membentuk dada. Nah, itu Oh, gitu yang Pak ingin ya. tanyakan itu. Iya Pak, ya terima kasih ya Pak ya. Selama saya mengikuti selama ini, awal saya di sana itu pertama memang saya tidak langsung pakai Jemparing dan gendewo Pak. Di sana itu disediakan karet sepeda yang sudah tidak terpakai itu Pak, dipotong, terus ditali ada kayak lengannya, ditarik Pak, kita latihan narik Pak. Memang pekerjaan apapun kalau tidak kontinu itu memang awalnya sakit Pak. Ketika kita seperti main bulu tangkis itu ya Pak, pasti habis main kemeng-kemeng. Nah, kalau kita sudah terbiasa tiap hari istilahnya seminggu 2 kali, 3 kali, itu nanti lama-lama tidak sakit. Nah, awalnya Pak supaya kita bisa tertarik dengan montok itu tadi kan Pak. Suruh masuk. Sudah. Iya, suruh masuk. Nah, Suruh masuk. kita caranya menarik Pak, tangan kanan menarik ke belakang. Tangan kanan ke belakang sehingga bagian dada ini tertarik oleh tangan Pak. Nah, tapi kita jangan Bu, praktek, jangan Bu. langsung. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ini berarti slide-nya saya tutup ini biar kelihatan. Nah, kita tarik tangan kanan ke belakang sehingga bagian dada tertarik. Nah, kalau kita pegang gendewo seperti ini yang digambar ini, Jeh. Nah, ini yang tengah ini sudah mulai menarik. Ini kelihatannya enteng, tapi kita ketika praktek busur panah dan ada itu talinya yang tengah ketika kita kasih Jemparing dan kita tarik itu sebetulnya berat Pak. Nah, kalau kita sudah tertib menariknya ke kanan dengan biasa, dadanya juga nanti bisa kencang dan montok itu Pak. Nah, kalau untuk anak-anak dadanya kuat Pak, mungkin untuk nafasnya itu tidak terengah-engah, terbiasa dengan yang stabil gitu. Begitu Pak Hidayat, mungkin ada yang bertanya lagi.
Ada Bu, itu ada yang bertanya lagi tuh Bu. Oh, Itu ja. dari Bu Marti Windarini. Itu menanyakan berapa usia minimal untuk ikut kursus jemparing. Oh, kalau di tempat kami Bu, usianya itu diusahakan untuk SD yang sudah kelas 3 Bu. Soalnya kalau kelas 3 kan sudah mengerti dan tahu alat ini berbahaya atau tidak. Dan itu triknya lagi Bu, ketika kita main jemparing itu kan bareng-bareng memanahnya. Setelah kita manah, kita tidak boleh langsung lari ambil anak panahnya Bu, karena berbahaya. Siapa tahu di belakang ada yang belum manah, tahu-tahu manah, nah kena yang ambil jemparingnya. Jadi dibiasakan itu ada aba-aba yang seperti saya katakan tadi, siaga, siap, gio, itu bareng-bareng. Nanti kalau yang ngabani sudah bilang, ya ambil di pendet jemparingipun, baru ambil jemparing bareng-bareng. Nah, kalau untuk anak di bawah kelas 3 SD itu belum tahu alat ini berbahaya atau tidak. Jadi diusahakan itu 9 tahun atau kelas 9 SD yang sudah mengerti bahaya dan tidaknya alat ini. Menaruhnya juga harus hati-hati, tidak dekat anak-anak kecil karena nanti kalau untuk main-main bisa ketuncep karena ujung jemparingnya itu terbuat dari besi atau baja yang sangat lancip. Gitu Bu Titin, mungkin ada pertanyaan lagi Bu? Ada Bu, ini dari Ibu Ruslina dari MTSN 1 Jogja. Oh, nggih Bu. Ini apa bedanya jemparingan dengan panahan Bu? Oh, Ini juga seperti pertanyaan saya di atas, apa bedanya dengan panahan? Oh, Jadi mungkin gitu. lebih detail lagi ya Bu ya. Iya. Kalau jemparingan Bu, itu biasanya tidak dengan berdiri Bu, dengan duduk bersila. Kalau panahan bisa dengan berdiri dan itu bisa untuk olahraga umum. Kalau jemparingan biasanya memakai ini Bu, pakai gaya matraman itu tadi yang pakai udet itu sama atau blangkon itu begitu Bu khasnya. Kalau panahan kan kita umum dan olahraga nasional ya Bu kalau panahan. Kalau jemparingan itu biasanya hanya untuk nguri-nguri kebudayaan kita di terutama di Keraton Yogyakarta. Gitu Bu. Oke. Bagaimana dengan Bu Marti tadi dan Bu Ruslina, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oh iya Bu, apakah kostum itu harus dipakai ketika jemparingan? Jadi ketika harus memakai kostum itu, wajib gitu? Iya. Kalau di tempat kami, karena kita pakainya yang matraman Ngayogyakarta, itu yang masuk udah pegang anak panah. Kemarin Pak Instruktur, saya juga mengikuti peraturan itu Bu, harus memakai blangkon ini sama kemben yang setengah badan itu Bu. Itu wajib dipakai. Kalau belum pakai itu belum boleh pakai pegang panah yang mau diluncurkan. Kalau di tempat kami seperti itu, mungkin kayaknya kalau jemparingan seperti itu Bu. Ketika saya lomba kemarin di Umbul Harjo itu juga semua pada pakai, kalau perempuan kebaya boleh, yang penting pakai itu Ibu batik untuk kebayaan itu. Kepalanya juga diikat, atau kalau takut biasanya itu anak panahnya nanti kan nyentel di baju itu biasanya pada pakai manset Bu, tangannya dikasih manset. Itu biar anak panahnya aman dan tidak nyangkol. Dulu pernah ada yang nyangkol sehingga kena. Makanya seperti yang ada di slide ini kan pakai tangannya ini pakai deker ya Bu ya. Nah, ini kepalanya juga diikat ini Bu. Dan ini pakai jarit yang separuh ini. Nah, ini di tempat kami seperti itu Bu. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan Bu. Ini Bu, ada lagi dari tambahan dari Bu Ruslina. Oh, nggih. Apa ada tempat untuk kursusnya untuk anak SMP, siswa SMP? Oh, iya Bu. Sebenarnya Bu Ruslina ada di mana ya? Oh, MTSN 1. MTSN 1 mana Bu? MTSN 1 itu Bu Ruslina. Oh iya. Oh, Kulon Progo.
satu. Mana? Sleman. Di Itu MTSN 1 Yogyakarta itu. oh, Jakarta. oh, nje. Di daerah mana itu, Bu? Daerah mana itu, Bu? Daerah Giwangan. Oh, Oh, Giwangan. Giwangan. Iya, Giwangan. Oh. Kalau ke SMP Muhammadiyah 1 jauh ya? Nah, kalau di Giwangan, Giwangan kan masuknya Umbul Harjo. Umbul Harjo. Oh, kalau ini Bu, Giwangan ke nganu aja. ke Pojokusuman. Ke PWM bisa, Bu, dekat. Oh, PWM yang kemarin kita ikut Gladen itu ya, Pak. Ya. Umbul Harjo. PWM. PWM Muhammadiyah. Gedung Kuning. Gedung Kuning. Gedung Kuning. Gedung Kuning, ya. Kalau ini Pak Hidayat tadi di PDM ya? Nah, kalau PDM itu di Sultan Agung. Iya. Tadi kalau jenengan kedua tadi PDM atau PBM tadi yang pertama tadi? PWM. Oh, PWM. PWM itu Umbul Gedung Harjo. Kuning, Ya. Umbul Harjo. Jadi Giwangan itu lebih dekatnya ke Nggih. Gedung Kuning, ke PWM itu. Gedung Kuning. Nanti di Iya. Suryo Praworo. Rutin itu setiap Sabtu pagi, Bu. Setiap Sabtu pagi ada. Nggih. Mungkin Bu, Sabtu pagi. iya. Ya, betul. Pukul berapa, Pak? Kalau pukulnya sekitar jam 8, jam 9. Ada namanya Bu. Apa namanya? Ini ada lagi Bu. Nje, Ada iya, yang iya. ada lagi. Ya. Nanti kalau Bu Selina pengen tahu bisa japri ke saya aja. Japri ke saya bisa. Ke Bu Yuli juga boleh. Ke Bu Juli juga boleh. Kalau sis, Iya. kalau Ibu yang sudah ada ya. yang gimana, Bu? Kalau yang rumahnya deket itu Pak, deket Pojokusuman atau deket Pojok Beteng Kulon, Pojok Beteng Wetan itu ada di Gedong Kiwo Bu, di tempat kami. Di SD Pojokusuman juga sudah buka kemarin launching. Itu juga tiap hari Sabtu Pak Hidayat, Bu siapa tadi? Rustina. Bu Rustina, nje. Ke Pak Hidayat juga boleh, ke tempat kami juga boleh. Itu kalau di tempat kami itu 4 kali pertama pelatihan itu gratis, tidak usah bawa apa-apa. Gendewo sama jemparingnya dipinjemi. Kalau sudah lihai memegang anak panahnya, itu nanti silakan mau beli gendewo atau mau pinjam dulu nggak apa-apa. Itu kita memfasilitasi gratis selama 4 kali pertemuan itu untuk latihan jemparing. Dan ini kayaknya baru in-innya ya jemparing, apalagi bikin kita dadanya tambah kuat, tambah sehat biar nafasnya enggak sering batuk-batuk itu. Nah, terutama tambah montok. Nah. Bu Zuli, ini ada lagi Bu. Iya. Ini dari Rosro Martin. Ini maaf ini ibu apa bapak ini. Saya cuma cerita, saya punya panah itu dibelikan untuk anak saya yang SMP, harganya 3,5 juta. Tapi sampai sekarang aku nganggur karena anak saya sudah bosan dan saya sendiri tidak tahu penggunaannya. Nah ini kalau mau ikut komunitas gimana? Nah ini saya sambung pertanyaan saya Bu, apakah alat panahnya tadi ketika yang panahan berdiri dengan yang jemparingan ini sepertinya beda ya Bu ya? Iya. Kalau sebetulnya kalau berdiri itu ada lengkungnya Bu. Dan saya juga belum pernah kalau yang berdiri. Kalau yang saya tahu itu yang standar Bu. Yang berdiri standar Bu. Kalau yang jemparingan itu sesuai ukuran tinggi badan anak. Dan kalau untuk anak-anak itu dari itu Bu, dari bambu yang sudah terpilih dan memang itu khusus dari pengrajin untuk dibuat jemparing. Itu kalau jemparingan. Dan untuk yang bapak-bapak, usia bapak-bapak juga jemparingnya ya ada yang dari bambu juga, kayu juga, tapi biasanya dimodif lebih bagus dan lebih tebal itu kalau untuk bapak-bapak. Kalau untuk anak-anak yang standar dulu dan harganya tidak mahal, tidak sampai 3,5 juta Pak. Hanya kemarin saya beli terakhir 2018 kemarin untuk jemparingnya saja itu 500.000 itu dapat selosen dan gendewonya pokoknya semua total tuh 900.000.
Itu udah bisa dipakai untuk latihan dan itu sudah standar bagus. Lah ketika kita mau lomba, anak kita sudah lihai, baru kita belikan yang lebih bagus lagi, lebih dari harga 900.000 itu untuk harga. Kalau mau komunitas Pak, Bapak yang bertanya tadi ya, di Gedong Kiwo ada Pak, silahkan. Di Gedong Kiwo alamatnya itu Jalan Bantul, nanti ada gang pertama kanan arah Pasar Condro. Nah, itu di dekat Koperasi Bawana Arta, pas di sampingnya di situ, Pak. Nanti silakan calling saya pas ada jam latihan. Nanti saya aturi ke sana, saya antar ke sana, monggo. Dan mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ada ini dari Bu Narti. Jemparingan ini ada perlombaannya tidak, Bu? Oh, ada Bu, Dari jemparingan. Bu Narti. Ada gladennya ya Pak Hidayat ya. Kemarin Pak Hidayat ikut lomba di mana tuh Pak, yang di Gedong Kuning itu? Ya, itu di Gedong Kuning itu ya di situ Bu, di Iya. Suryo Traworo itu. Nah. Itu yang menyelenggarakan waktu Ibu ikut itu malah SMP saya itu. Oh, gitu. Ya itu kebetulan Itu ada dari fotonya saya lihat tuh, wah ini saya tak Yuli. selenggarakan. Oh iya. Itu saya di situ Pak, itu dari Honocoro. Kita namanya Jemparing Honocoro ya Pak ya. Itu kemarin betul. membawa hadiah gendewo dari Iya. sana ya, karena bisa membidik. Dari Honocoro itu sering Bu ada gladen Bu, dan ada hadiahnya jemparing. Jangan khawatir, tidak hanya jemparing saja, berbagai macam hadiah ya Pak Hid ya. Iya betul Bu. Iya, monggo kan ditanyakan lagi. Ada lagi nih Bu, dari sambungan dari Bu Sunarti. Apakah jemparingan harus di keraton dan mungkinkah diadakan latihan di Kulon Progo? Wah, ini Bu, monggo. Oh ya, Bu, jemparingan itu tidak harus di keraton. Jemparingan itu istilahnya di Kerajaan Jogja itu memang nguri-nguri kebudayaan ini, sehingga tiap kelurahan itu dikasih istilahnya biaya untuk membuka melaksanakan jemparingan ini di kelurahan masing-masing Bu. Di Kulon Progo juga bisa Bu dilaksanakan seperti itu. Modalnya tidak banyak, yang penting ada lahan panjang Bu, berapa 15 meter sampai 20 meter ya Pak gitu ya. Dan Bu. itu dikasih enggak papan Bu, busa untuk nancapkan anak panah. Itu bisa Bu diselenggarakan Bu. Kalau mungkin belum ada dana untuk beli gendewo dan busurnya untuk latihan murid-murid misalnya, itu bisa untuk didonaturkan atau itu dimasukkan ekstrakurikuler juga ada loh Bu di sini. Ekstrakurikuler jemparing. Dan di Bantul juga sudah ada Bu, itu di SSA Sultan Agung. Di Bantul udah ada jemparingan. Itu sangat bagus Bu sebetulnya, itu melatih fokus juga kita. Untuk anak-anak, untuk fokus. Kalau dan sudah biasa menguasai dengan keadaan serius dan tanggung jawab gitu Bu. Silakan kalau mau mencoba merilis membuka di Kulon Progo Bu, di SMP-nya atau di SD-nya atau di SMA-nya atau di kampung, silahkan, itu sangat bagus Bu. Menarik sekali ya Bu ya, jemparingan itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ini sepertinya ini Bu, ada yang mau bertanya. Kalau mau belajar di mana karena Prambanan Bu? Kalau di arah Prambanan, di tempat Pak Hidayat deket gak ya Pak dari Prambanan? Enggak, kalau saya bantu ya Ibu ya. Saya bantu. Barangkali Bu Yuli baru Bu siapa? Jenengan baru di sini. Ya, saya 3 tahun. Baru 3 tahun di sini. Untuk di beberapa tempat, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya saya kemarin rencananya presentasinya juga mau jemparingan. Nanti saya akan lanjutkan Ibu ini untuk jemparingan, saya akan saya jelaskan lagi. Cuman nanti Pak, saya tunggu. Pada set yang berbeda. Saya untuk paguyuban atau komunitas jemparingan, untuk informasi itu di DIY sudah banyak.
di 4 kabupaten sudah ada semua. Untuk di Prambanan ada 3 di sana. Satu di Sambisena di dekat Candi Sambi, kemudian di Randu Gunting. Di Randu Gunting ada Rose Spring namanya atau apa itu, Istumijil atau apa. Kemudian ada lagi di daerah Condong Catur juga ada. Condong Catur juga ada. Ya. Kalau kemudian di Sleman yang lain juga banyak ya. Kemudian kalau di Kulon Progo itu di sana banyak. Di Kulon Progo itu nanti ada di Langen Progo, itu di dusunnya Pak Joko Singlon itu, Pak Joko sekdanya Sekbid Kebudayaan dari Kulon Progo, itu di daerah Pengasih, Kemudian ada di daerah juga, di daerah yang agak ke barat dikit, di atas itu namanya Istumijil kalau nggak salah nggih, Istumijil atau Wonopati. Di Kulon Progo cukup banyak. Kalau nanti Bapak Ibu semuanya berkenan ingin memahami itu, Bapak Ibu dapat kontak Bu Yuli, atau nanti setelah saya presentasi tentang Jemparingan juga nanti insya Allah akan tidak sama dengan yang ini, ada sedikit perbedaannya. Itu nanti akan kami sampaikan beberapa hal tentang Jemparingan. Begitu Bu, tambah informasi Bu Zuli Nusra. Iya, terima kasih ya Pak Hidayah atas informasinya. Yang di luar Yogyakarta saya belum begitu paham, soalnya saya baru mengerti yang di Yogyakarta itu tadi ya, di Bojokusuman, di tempat Bapak, di Gedung Iwo, di Gedung Kuning, sama di Langenastran itu loh Pak yang maju. Langenastro. Nah, Langenastro, Surya Wijayan itu ya Pak juga ada. Ada beberapa. Ya, nanti ibu-ibu yang minat untuk anaknya daripada bermain di rumah pada hari Sabtu, lebih baik memang diikutkan Jemparing Bu, biar sekalian kita nguri-nguri kebudayaan Ngayogyakarta. Selain itu juga bisa melatih kesatria ya anak-anak supaya tanggung jawab juga. Dan untuk membidik anak panah itu kan harus istilahnya benar-benar fokus, tidak sembarangan, tidak cengengesan. Itu harus benar-benar tangan ditarik ke kanan itu harus fokus. Nah nafasnya juga supaya nggak ngos-ngosan dan bisa dadanya bisa membentuk yang bagus itu tadi ya. Bu Titin ya, Bu Putu ya. Mungkin ada yang Bu. Oh iya. Ini waktunya sudah habis nih. Belum. Oh, belum. Oh, ya masih beberapa menit lagi. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, dipersilahkan. Ya, saya masih menerima ini. Silakan mungkin untuk putra-putri Bapak Ibu, atau mungkin untuk Bapak Ibu sendiri yang merasa tangannya itu supaya bisa berlatih untuk main jemparing dengan fokus, silakan bertanya dan silakan berlatih. Ini kalau saya lihat gambarnya ya Bu ya, kalau panahan itu kan sasarannya kan satu orang satu. Oh. Satu orang satu. JJ. Kok yang ini sepertinya ini ada 3 orang, gambarnya apa tadi, bandul? Ya, bandul. Itu berapa Bu? Satu orang satu atau? Oh ya, begini Bu Titin. Di dalam bleger tadi yang ada bandulnya tadi, bandulnya tidak hanya satu Bu. Kita misalnya barisnya nanti ada berapa orang. Biasanya di situ ada beberapa bandul, ada 3, ada 4. Tapi walaupun kita duduknya agak mencet-mencet, kita bisa fokus mencari bandul yang pas di hadapan kita, yang kita fokus ke satu bandul itu. Nah, siapapun yang bisa membidik ke bandul itu, ke mulut itu, nah itu yang bisa. Seperti kemarin ketika lomba di tempat Pak Hidayatowo itu, berapa ratus orang itu bandulnya hanya ada 12 ya Pak? Ada berjajar-jajar. 10, Bu. Oh 10. Nah, 100 orang 100 10 bandul. 100 orang itu 100 hanya ada orang bareng ya? Enggak Bu, itu berderet 10 orang, thread memperebutkan 10 orang. Kadang 20 orang thread memperebutkan, berdiri gantian, berikutnya. Sehingga nanti kalau sudah dalam 100 orang memanah semua, baru bareng-bareng ambil anak panah. Nah,
Ini di gambar ini bareng-bareng ambil anak panah. Molonya ini ada berapa nih? 1, ada tulisannya 2, 3, sampai 10 ini. Padahal pesertanya berapa ini, Bu? Nah, tapi gantian, Bu, dalam barisan itu nanti 20 orang gitu. Gitu. Jadi tidak satu orang menghadapi satu bandul, bukan, Bu. Satu bandul itu nanti untuk beberapa orang, tapi kita panahnya, matanya, mulutnya harus fokus ke bandul itu tadi. Oh iya. Oke. Ya. Begitu, Bu? Ini iya, oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ini saya menunggu juga ini nanti Pak Hidayat mau presentasi jemparingan yang Wah. lebih lanjut lagi. Iya. Jadi tambah penasaran. Ini Kayaknya pemanasan. Pak Hidayat ini tertarik juga dengan jemparingan karena punya pengalaman tentang jemparing, akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan ya Pak Hidayat ya. Yang lebih detail lagi, tambah montok lagi enggak Pak nanti? Oh, lebih dari montok, Bu. Cocok Pak, setuju. Pokoknya jemparing itu memang benar-benar asik. Oke. Kalau di jam saya sudah jam 2:21. Oh, J, Bu, silakan ditutup Bu host, Bu moderator. Oke. Sebelum ini diakhiri, mungkin dari Bu Zuli akan memberikan garis besarnya dulu, Oh, J. simpulannya. Ya, saya akan menyimpulkan bahwa jemparing sebagai olahraga dilakukan dalam posisi duduk bersila dan bukan untuk berperang ya. Kalau untuk berperang mestinya jarak tidak diatur, dan ini jarak diatur. Nah, jemparing itu digunakan untuk mengolah rasa, mengolah fokus, maka dibuatlah aturan-aturan yang baku. Targetnya, jaraknya juga jelas, cara memanahnya juga jelas. Sehingga dilakukan dimanapun, tingkat kesulitannya menjadi sama. Maka olahraga ini bisa dipakai untuk lomba. Dan jemparing jangan lupa bisa membuat badan dada kita menjadi tambah kuat dan montok. Ya, Bapak Ibu, untuk kisah selanjutnya nanti akan tema selanjutnya jemparing yang akan disampaikan oleh begitu Bu kesimpulannya. Iya, terima kasih Bu Zuli. Sama-sama. Demikian Bapak Ibu tadi paparan tentang jemparing yang bisa bikin montok. Ya. Dan tadi ketika sudah dipaparkan dan ada sharing juga dari Pak Hidayat, ini baru pemanasan ini dari Bu Zuli. Karena nanti Pak Hidayat akan lebih mendalam lagi memaparkan tentang jemparing. Demikian paparan tentang jemparingan bikin montok yang disampaikan oleh Bu Zuli dari SD Negeri Timuran. Nah, saya sebagai moderator, jika ada salahnya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada host, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titin Mulyaningsih SPD atas bantuannya menjadi moderator dalam kegiatan seminar pada siang hari ini. Teman-teman guru serta visiti Batch 4 Jatim DI 2019, demikianlah pemaparan dari Ibu Suli Nusron SPD dari SD Negeri Timuran Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya host Putu Sri Sutari, moderator Ibu Titin Mulyaningsih, dan Ibu Zuli Nusron SPD mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami sebagai presenter apabila ada masalah dalam memaparkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya dan atas kerjasamanya. Semoga sukses selalu. Amin. Bapak Ibu yang belum absen silahkan absen ya. Sukses Bu Juli. Sukses. Di ini itu restoran sebelah yang titik hitam ya.